Banyak para mufassirin orang Islam menduga dikiranya Tuhan, Adam, malaikat, iblis rapat berempat begini, dikiranya saling memandang, saling tunjuk menunjuk. Katanya, hei malaikat-malaikat, dengan mengacungkan tangannya, hormatilah Adam ini, kan gitu. Kata iblisnya, ogah deh, gue nggak mau deh, gitu. Iya. Nah, lalu saling memandang dan saling menatapi. Ingin saya jelaskan, ini adalah dialog teatris. Ini adalah dialog teatris untuk mendekatkan pemahaman kita. Dalam mata pelajaran tertentu itu dibuat buku-buku berbentuk tanya dan jawab. Kam arkanul islami khamsatun mahia al awalul jawab, itu tanya jawab itu metode pembelajaran. Dibuatlah dialog teatris. Malaikat sampai sekarang belum pernah menatap Tuhan. Malaikat jin pun tidak, Adam pun tidak pernah melihat Tuhan. Kalaupun ada orang yang mengatakan melihat Tuhan, seperti yang diyakini oleh banyak umat Islam, Nabi Muhammad itu pernah ketemu dengan Tuhan. Percayalah, ketika kita tanya beliau, seperti apakah Tuhanmu? Pasti jawabannya, Tuhanku tidak seperti apa-apa. Itu yang jadi persoalan. Ya. Nah, sekarang kasusnya adalah ketika Allah membuat Adam sebagai khalifah, lalu disuruh malaikat suruh ini malaikat dan iblis punya sikap yang berbeda. Kalau iblis memang punya sifat sombong, kalau malaikat hatinya baik, tapi penyangkalan masih ada. Nota keberatannya masih saya arsipkan, nota keberatan malaikat untuk bersujud masih ada, yaitu pertanyaan, yaitu bunyinya ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa engkau mencipta Adam yang nantinya banjir darah, yang nantinya akan merusak dunia ini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika, kami senantiasa mensucikan engkau dengan menyanjungmu. Menyangkal kan, ada nota keberatannya. Nah, lalu akhirnya setelah itu Allah membuktikan, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Adam dididik, diberi berbagai macam ilmu pengetahuan, tingkat intelektualitas tertinggi pada zamannya. Setelah itu lalu dipersandingkan, dipertemukan, disayembarakan. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Hai malaikat, coba sebutkan ini apa, ini apa, ini apa. Kan begitu. Malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak tahu wahai Tuhan, aku tidak tahu. Sudah? Setelah itu Adam, coba ceritakan. Dikatakan bla bla bla. Tercengang malaikat, kan kok Adam pinter banget, semuanya bisa. Fasajadu, malaikat hatinya baik, melihat Adam punya kelebihan. Oh, pantas saya harus menghormatinya karena Adam punya kelebihan. Tetapi karena iblis ini sombong, tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Ada tetangganya beli mobil Avanza, ngomongnya apa? Lah, paling juga kredit. Nih potong kuping, kalau nggak di 3 bulan ditarik lagi. Itu kan orang sombong macam itu. Nah, malaikat bersujud ila iblis. Allah maha bijaksana dan maha hebat. Tidak langsung iblis ditampar, diusir, tidak, tapi dipanggil baik-baik. Dan juga belum ditetapkan sebagai tersangka, sebagai saksi untuk diklarifikasi. Ditanya, mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku ini? Apa alasanmu tidak bersujud? Disitulah malaikat menjawab, qala ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Sombong enggak?
Ibu-ibu yang merasa hidungnya mancung sok menghina orang yang hidungnya pesek enggak? Itu orang sombong itu menghina orang. Lah hidung pesek, beli kacamata segala, nanti nyangkolnya di mana? Jadi disitulah Allah menegaskan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis tetap menolak, tidak bersujud. Wastakbara dasarnya karena dia sombong. Karena dia sombong maka dialah kafir. Kafirnya iblis itu bukan karena dia tidak percaya Tuhan. Dia telah menyatakan, mengapa alasan aku lebih baik? Karena engkau menciptakan aku dari api, engkau menciptakan Adam dari tanah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah inilah orang sombong itu selalu goblok. Orang berapa pinternya kalau sombongnya keluar jadi goblok lagi. Dia mengklaim aku lebih baik karena dibuat dari api dan Adam engkau buat dari tanah. Baik mana api dengan tanah? Ya iya dong, dalam tanah segala mineral ada kok. Betul enggak? Ada kehidupan, ada bakteri, ada segala macam mineral ada. Dalam api apa ya ada? Enggak ada, hanya pembakaran aja kok. Jadi orang sombong itu secara psikologis goblok sebetulnya. Itu artinya sekalipun profesor dokter ketika semuanya muncul jadi goblok, jadinya semuanya salah semua. Nah itulah jadi persoalannya. Dari ini adalah dialog teatris yang sesungguhnya, bahwa itu adalah untuk mendekatkan pemahaman kita. Jangan berimajinasi Tuhan dan malaikat dan iblis dan manusia Adam itu saling berhadap-hadapan. Nah itu yang jadi persoalan. Jadi kita terima untuk mendekatkan pemahaman kita. Dan sesungguhnya makhluk iblis, setan, jin itu, bahwa setan itu apa bedanya setan iblis? Iblis itu zatnya, ya. Tapi kalau setan itu sifatnya. Jadi bahan bakunya itu namanya apa ya? Tepung lah. Kalau dibuat ini jadinya sarabi, dibuat ini jadinya bolu, dibuat ini jadinya apa? Cireng, martabak dan sebagainya. Bahan bakunya iblis, nanti menjadi setan, menjadi jin itu sama. Karena setan itu juga bisa berbentuk manusia dan bisa berbentuk jin. Makanya walikulli nabiyyin ja'alnahu apa namanya? Wa ja'alna likulli nabiyyin adu syayatin insi wal jinnya. Musuh-musuhnya yang terdiri syayatidul jinni wal insi, setan-setan jin dan setan-setan manusia. Ketika setan berbentuk jin, tidak lebih hanya berbisik, karena itu berupa gelombang, ya. Di sini juga banyak jin, gak usah kasih tahu aja. Hanya Anda aja tidak bisa menangkap gelombang itu. Ya. Frekuensi modulasi ada nggak di sini? Ada. Short wave ada nggak di sini? Ada. Ultra high frequency ada nggak? Ada. Very high frequency ada nggak? Anda tidak bisa menangkapnya karena Anda tidak punya receiver. Kalau punya receiver kita bisa menangkapnya kok. Betul nggak? Jin juga sama. Orang yang punya receiver bisa menyadari itu sini banyak jin. Nih banyak jin sini bu. Iya, itu gelombang. Makanya setan walaqadana likulli nabiyyin adu wasyayatinil insi wal jinni. Setiap nabi itu dipasangi musuh-musuhnya yang terdiri dari setan-setan jin dan setan-setan manusia. Efektivitas kerjanya kalau setan berbentuk manusia itu luar biasa. Setan tidak bisa membunuh jutaan orang, tapi setan manusia bisa membunuh jutaan orang. Setan tidak bisa memaksa kita, memurtadkan kita, tapi setan manusia bisa memurtadkan seluruh rakyatnya. Ini yang jadi persoalan. Betul nggak? Kalau setan menggoda, sekedar imajinasi dalam pikiran saya dengan gambar perempuan cantik yang seksi, yang iya. Tapi kalau setan manusia berbentuk seorang perempuan yang real manusia dengan buah dadanya yang terlihat, bisa menarik tangan saya. Setan tidak bisa menarik tangan saya. Kalau setannya manusia, ya itulah persoalannya.
Jadi begini, kita ini takut sama setan. Apa yang dilakukan setan nggak bisa berbuat apapun. Yang setiap hari yang menjahati kita adalah sesama kita, manusia juga yang menjahati kita ini. Yang membunuh kita, yang menyiksa kita, yang menghina kita adalah manusia. Kenapa engkau tidak takut kepada manusia, tapi takutnya kepada setan? Salah kamu itu.